Bentar. Tapi nek gerak wis yo ributan ini. Responnya cepat. Manual. Enggak responnya lensa pas. Gini cepat. Kok dibulake. Yo korek. Yo korek. Yo korek. Ahli pertama dokter pada RSUD Dr. Lukmono Hadi. Angkatan 4 Saudara Agung Laksono SPD. Guru ahli pertama Saudara Dwi Husodo SPD. Ini teman angkatannya, tepuk tangan yang meriah ya. Angkat beliau guru penjas orkes pada SMP. Angkatan ke-7 Saudara Triandi SPD. Ahli pertama guru penjas orkes pada SMP 1 Kudus. Angkatan 8 dari Petra Kapolianita Adida SPD.
Kali pertama guru kelas pada SD 2 Kaliputu. Angkatan 9 Saudara Abdul Nadib Yudaning Tias. Kali pertama guru menjelaskan orkes pada SMP 1 Baik. Angkatan 10 Saudara Rudi Saputro SPD. Kali pertama guru IPS pada SMP 4 Kudus. SMP 1. SMP 1 Jogo. Salah tulisannya. Koreksi. Izin Pak, koreksi, dikoreksi sama teman-teman ini Pak. SMP 1 Jogo. Angkatan ke-12. Bener ya? Tapi belum ngantuk ya. Angkatan 11 Saudara Pandu Satyo Nugroho SPD. Lah ini baru SMP 4. Tingkat baca di bawahnya ini. Salah. Guru IPS pada SMP 4 Kudus. Angkatan 12 Saudari Frehani Hatina Wijayawati SPD. Alih pertama guru penjas pada SMP 1 Jati. Angkatan ke-13 Saudara Agus Saifuddin SPD. Guru kelas SD 3 Blimbing Kidul. Angkatan ke-14 Saudari Nurmania Nilam Sari SPD. Guru kelas pada SD 1 Megawa. Naikkan gaji admin, suwun. Bapak Meriah ya, nanti angkatan 15 ya, jangan sampai kalah dengan angkatan sebelumnya. Dava. Angkatan ke-15 Saudari Juniani SIP. Analis sumber daya manusia aparatur pada BKPSDM. Baca kediri. Angkatan ke-16 Saudara Prona Bagus Wicaksana SP. Nah, gue Pak Arif orang yang terbaik ya. Pengelola sumber daya air pada Dinas PUPR. Angkatan 17 Saudari Ismaili Permatahati SIP. Pranata Humas pada Dinas Kominfo. Selanjutnya kepada peserta akan diberikan sertifikat kelulusan orientasi P3K dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Selanjutnya penyelenggaraan orientasi P3K bersama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kudus di Kudus tahun 2024 siap untuk ditutup, dan mohon berkenan pada yang terhormat Bapak PJ Bupati Kudus untuk memberikan sambutan sekaligus menutup orientasi P3K ini. Apabila dalam penyampaian laporan ini masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditandai dengan pelepasan tanda peserta oleh Bupati Kudus. Perwakilan dimohon menempatkan diri. Peserta dimohon berdiri.
Yang terhormat penjabat Bupati Kudus dimohon mengambil tempat. Pelepasan tanda peserta diikuti oleh seluruh peserta. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat pelatihan. Penyerahan yang pertama kepada Aulia Elva Amanda Esfam APT, jabatan ahli pertama apoteker pada RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Penyerahan kedua kepada Muhammad Dafa Nugra SPD, jabatan ahli pertama guru penjasurkes pada SMP 5 Kudus. Dilanjutkan sambutan penjabat Bupati Kudus. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dari BPS DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang mewakili yang kami hormati Pak Sekda, Pak Asisten, para etalase berjalan. Anda akan menjadi etalase berjalan dari dunia birokrasi yang ada di Kabupaten Kudus, dimanapun panjenengan semua nanti akan ditempatkan. Tadi ada beberapa dari dokter, beberapa dari guru, beberapa dari OPD. Per hari ini Anda akan menjadi etalase berjalan, dan salah satu nanti citra baik buruknya dunia birokrasi Kabupaten Kudus itu nanti tercermin di wajah panjenengan semua. Saya kira mayoritas pemerintah daerah atau kabupaten, hampir semua jabatan posisi pekerjaan sebagai ASN maupun P3K ini yang memperebutkan juga luar biasa banyak. Jenengan telah melampaui proses itu, yang P3K dengan pengabdian, dengan dokumen-dokumen, kemudian ikut ujian, formasi yang disiapkan, sampai mengikuti proses hari ini selesai, itu sudah melewati proses saringan yang luar biasa ketat. Yang pada akhirnya setelah jenengan jadi dilantik, dapat mendapati sertifikat yang hari ini salah satu wajah dunia birokrasi, Ini yang sering terjadi begini. Dan orang-orang yang kebetulan misalnya tidak di posisi dengan semua, gampang untuk memberikan judgment, gampang memberikan prejudice, sehingga seakan-akan 6.500 wajah itu bisa kalah dengan kelakuan 1-2 orang saja. Apa meneh yang adalah viral, apa meneh adalah lain viral. Ini nanti satu PR bahwa mulai per hari ini adik-adik semua, mas-mas semua, Anda menjadi wajahnya birokrasi Kudus di titik satker tempat di mana panjenengan semua nanti akan ditugaskan untuk di masa-masa yang akan datang. Di hadapan Anda ini senior-senior jenengan, pimpinan-pimpinan OPD, kepala-kepala OPD, Pak Sekda, Pak Asisten semua juga sudah melampaui proses berpuluh-puluh tahun seperti yang hari ini adik-adik semua jalankan. Sekarang rata-rata mereka menjadi kepala pimpinan OPD. Mungkin ada Pak Kelim malah 30 tahun lebih, Pak Eko 30 tahun lebih jadi ASN. Mas Win mungkin belum ya, 23 tahun. Saya 19 tahun jadi ASN. Jadi para pimpinan OPD ini juga teman-teman yang sudah mengalami proses kristalisasi birokrasi sampai pada akhirnya mereka menjadi pimpinan OPD. Nah, saya kira
saya ingin berbagi dua hal pada kesempatan kali ini. Mohon saya izin waktu agak panjang. Dan saya nggak pakai teks, gitu. Dan saya nggak pakai teks. Saya mau izin waktu saya agak panjang. Karena saya pernah mengalami situasi ini. Dan ini merubah mental model saya sampai hari ini. Persis saya dengarkan pada saat saya ikut Prajan 19 tahun yang lalu. Salah satu media suara saya saat itu mengatakan, ada dua nanti saya mau cerita, satu urusan dengan teman-teman ASN, yang kedua nanti secara organisasi. Dia mengatakan kepada saya saat di satu kelas itu, dia bilang begini, Mas, ASN itu memiliki privilege yang luar biasa dengan segala atribut yang menempel pada diri. Pak Sekda, APD misalnya punya kekuatan untuk bicara negosiasi persoalan Anda. Pak Win, Kepala BKPSDM punya kewenangan mengatur resource ASN yang ada di Kabupaten Kudus. Teman-teman yang di rumah sakit misalnya tadi Anda punya kewenangan bicara persoalan menangani pasien apapun kerjaan apapun yang ada di situ. Singkat kata, ASN itu memiliki atribut kewenangan yang menempel pada diri. Oleh karena itu, adik-adik semua, positioningnya adik-adik semua harus menjadi subjek dengan semua atribut dan kewenangan yang Anda miliki, dengan semua ilmu pengetahuan knowledge yang Anda dapatkan di proses prajabatan ini. Saya mencerna agak lama. Kenapa kemudian kita diminta menjadi subjek, tidak diminta menjadi objek? Karena you punya kewenangan, you punya atribut, you punya privilege. Yang kemudian dengan atribut dan kewenangan itu Anda bisa gunakan sesuai dengan janji-janji amanah tugas-tugas itu dalam konteks kemaslahatan di mana Anda semua bekerja. Tapi kalau Anda sekedar semata-mata menjadi objek, privilege Anda buang saja, bukan pakai. Anda dikasih kewenangan untuk nolak gratifikasi, Anda terima gratifikasi. Anda dikasih kewenangan untuk misalnya membuat good governance, tata kelola pemerintahan yang bersih, yang beberapa minggu atau beberapa bulan yang ramai saya keluarkan kalimat ini dan diramaikan sekudus, itu Anda tidak pakai. Anda punya privilege untuk melakukan itu, Anda tidak gunakan. Singkat kata, jadikan diri Anda semua itu menjadi subjek dengan semua atribut privilege kemenangan yang Anda miliki. Jangan semata-mata menjadi objek dari proses tata kelola birokrasi yang kadang-kadang ada hitam dan putih di titik sana. Ini menjadi penting. Kalau kemudian adik-adik mampu memposisikan diri, oke, saya akan menjadi subjek di titik ini, Anda akan memiliki independensi, Anda akan memiliki passion, Anda akan memiliki kemampuan untuk kemudian bertarung, Anda kemudian memiliki endurance dan daya tahan bekerja dalam situasi seberat apapun. Karena dunia kerja agak berbeda dengan dunia di luar pekerjaan. Jadi pastikan bahwa adik-adik semua hari ini menjadi subjek dari semua privilege yang Anda miliki. Gunakan untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas dan jaga idealisme sampai kemudian posisi subjek kemudian itu Anda pegang semuanya. Ini pertama yang saya ingat dulu dari Widya Iswara yang mengajar saya 19 tahun yang lalu, sehingga dengan itu dimanapun Anda akan ditempatkan itu Anda akan mampu bersinar, Anda akan bisa menjadi sosok yang kemudian mempengaruhi, sosok yang kemudian bisa memberikan warna, sosok yang kemudian bisa memberikan manfaat. Nek orang, terus aku cerita apa nih? Anda pun hanya jadi objek, masih sangat fresh, masih sangat baru dengan orientasi yang baru saja kemudian adik-adik selesaikan ini. Tolong pegang bahwa positioningkan Anda sebagai subjek agen perubahan yang pada saat itu akan Anda bawa terus semangatnya di dunia pekerjaan yang adik-adik semua nanti akan jalankan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada pimpinannya ada kaitannya dengan teman-teman pimpinan OPD. Dunia birokrasi kita, Mbak dan Mas semua, ini kebetulan saya mau cerita disertasi saya. Saya nulis buku disertasi saya judulnya Transformational Leadership. Judulnya Transformational Leadership. Ini disertasi saya dan saya selesaikan S3 saya 7 tahun, Pak ya. Gitu, Pak. Jadi tidak hanya 4 semester gitu ya. Jadi, di disertasi itu saya motret situasi hari ini yang namanya dunia birokrasi organisasi itu mesti berkembang, Pak.
mesti berkembang. Gaya birokrasi old fashion 30 tahun 40 tahun yang lalu totally different dengan kondisi hari ini. Paling gampang saat kemudian terjadi perbedaan kementerian pasca presiden baru, kita ngotot gitu ya, oh saya atas nama Asobiah misalnya, kementeriannya A tiba-tiba geser, saya ngotot di unit B tiba-tiba ditutup, saya ngotot di sini tiba-tiba bubar, atau bahkan ada lembaga baru. Dari sisi struktur badan saja sangat rentan kemudian ini berubah-ubah, apalagi dari pola kerja. Sehingga singkat kata, dengan semua perubahan itu hanya ada satu kata yang namanya organisasi, itu harus terus-menerus belajar. Nggak ada ceritanya kemudian hanya menengok masa lalu untuk kemudian dijadikan sejarah. Para pimpinan OPD ini yang saya katakan sudah mengalami proses 20 tahun, 25 tahun, saya 19 tahun, Pak Kali 30 tahun, itu hanya bisa cerita masa lalu, Pak, dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus. Mungkin kalau bisa cerita masa depan, itu hanya persentasenya tinggal 10%, 20%, karena waktu kita terbatas. Tapi teman-teman ini hanya bisa cerita masa lalu. Pak Keli, oh dulu zaman bupatinya ini dia bisa cerita, dulu zaman kepala dinasnya ini dulu bisa cerita, kemudian Pak Win dulu ini begini. Tapi Anda masih bisa cerita dan membayangkan masa depan untuk Kabupaten Kudus tercinta. Anda masih bisa membayangkan Kabupaten Kudus 30 tahun yang akan datang. Ini yang saya minta tolong betul, sehingga organisasi harus terus-menerus belajar, mencari posisi. Saya pengen tiap bulan itu saya suruh baca buku sebetulnya, Pak. Cuman waktunya nggak ada. Dari OPD-nya belajar, pimpinan organisasinya belajar, bahkan bupati dan wakil bupatinya juga harus belajar. Nek gak pengen kita digeles karo zaman, kalau gak pengen kemudian kita dituntut oleh masyarakat yang hari ini netizen 62 dari Konoha itu kan luar biasa julidnya, kan gitu. Kok ono ASN yang kantor jam 10 dolanan game gitu ya, dolanan game. Dulu kan mainnya paling Zuma itu kan ya, dulu mainnya Zuma, sekarang berkembang judi online misalnya atau apa. Kok delalah teman sampean ada yang memviralkan masuk TikTok, selesai organisasi itu. Wah, ternyata ASN Kabupaten Kudus jam 10 kerjaannya di laptop cuma ngeklik-ngeklik Zuma, kan kira-kira kan gitu. Dan sebagainya, perilaku-perilaku yang hari ini kita nggak bisa predik. Nah, singkat kata, saya nitip pesan betul dua hal tadi. Satu, jadikan Anda semua sebagai subjek yang kemudian dengan itu akan menuntut diri Anda untuk selalu tampil dalam posisi peak performance dengan passion yang tinggi, kemudian lapar prestasi, kemudian memberikan pengabdian yang terbaik untuk instansi yang berujung pada masyarakat, dan itu akan yang menjaga endurance Anda sebagai ASN untuk kemudian tidak cepat lelah dengan semua nanti hiruk pikuk yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, saya katakan yang namanya dunia birokrasi hari ini berubah, mau tidak mau menuntut organisasi itu untuk terus-menerus belajar. Ya, panjenengan semua terus belajar, Pak Sekda belajar, Kepala OPD belajar, saya juga harus belajar. Yang ujungnya apa sih? Kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kudus. Dan saya kembalikan ke premis saya yang pertama, Anda di hari ini adalah etalase berjalan dari wajah dunia birokrasi yang ada di Kabupaten Kudus. Sehingga kalau ini kemudian bisa dipegang, saya kok sangat hakul yakin kita bisa memberikan perubahan yang baik, yang diawali dengan adik-adik yang baik, yang diawali dengan semangat yang baik, yang kemudian Anda mengikuti proses yang baik pula, dan insya Allah itu kemudian akan bisa memberikan hasil yang baik pula. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada adik-adik semua. Sekali lagi terima kasih buat semuanya saja yang sudah terlibat dari BKPSDM Provinsi, kemudian dari Kabupaten,
teman-teman OPD semua yang sudah berproses selama beberapa minggu ini, sehingga kegiatan orientasi P3K antara pemerintah Kabupaten Kudus dengan BPS DMD Provinsi Jawa Tengah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu, terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita berdoa bersama. Izinkan kami untuk memadu doa pada pagi hari ini dengan agama Islam. Bagi agama lain dapat menyesuaikan berdoa dalam membangun kemampuan dan sikap kami melalui orientasi P3K ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tahu, yang tak terbatas ruang dan waktu, hiasilah keteguhan hati kami dengan keberanian untuk senantiasa bertindak sesuai dengan jalan-Mu, dan untuk senantiasa menyampaikan bahwa yang hak sebagai yang hak dan yang batil sebagai yang batil. Hembuskanlah pada hati kami nafas ketetapan iman untuk dapat sebagai bekal kami dalam nanti mengisi lembaran baru kami, dan sebagai bekal kami dalam menegakkan kebenaran-Mu, agar kami senantiasa terhindar dari pilihan jalan yang Engkau murkai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, yang tak pilih pandang, golongkanlah kami, pemimpin kami, keluarga kami, dan keturunan kami ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri, bukan dalam golongan orang-orang yang merugi. Karuniakanlah kepada kami hati yang mudah tersentuh apabila melihat penderitaan hamba-hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada kami tangan yang mudah terjulur mengalirkan pertolongan kepada sesama. Curahkanlah pada jiwa kami rasa pengorbanan dan senantiasa menghiasi perjuangan kami dalam menjalani pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami atas dosa-dosa dan kekhilafan kami. Lalu tekadkanlah kami dalam menepati dan menetapi janji memperbaiki diri kami. Hanya kepadamu lah kami berserah diri. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri.
Janji alumni. Lapor, membaca janji alumni siap? Laksanakan. Janji alumni. Janji alumni. Kami, alumni orientasi P3K berjanji. Kami, alumni orientasi P3K berjanji. Satu. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Sedia berkorban. Untuk kepentingan negara. Bangsa dan masyarakat. Tiga. Siap melayani dan mengabdi. Untuk kepentingan masyarakat. Dimanapun bertugas. Empat. Siap menerapkan pengetahuan. Keterampilan dan sikap hasil orientasi. Semoga Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin agar kami dapat melaksanakan janji ini. Pembacaan janji alumni telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin Adida SPD. Selanjutnya Saudari Abdul Nadif Yudaning Tias SOR. Selanjutnya Saudari Rudi Saputro SPD. Selanjutnya Saudari Pandu Satyo Nugroho SPD. Selanjutnya Saudari Prehatina Wijayanti SPD. Selanjutnya Saudari Agus Saifuddin SPD. Selanjutnya Saudari Nurmalia Nilamsari SPD. Selanjutnya Saudari Yuniarti SPDI SIP. Selanjutnya Saudari Fiona Bagus Wicaksono ST. Dan yang terakhir Saudari Isnaini Permatahati SIP.
Dimohon yang terhormat penjabat Bupati Kudus untuk menyerahkan dengan dinampingi Sekretaris Daerah, PLT Asisten 3 dan Kepala BKPSDM. Penyerahan yang pertama kepada Dr. Umi Dewi Difaizah, ahli pertama dokter pada Puskesmas Dersalam. Selanjutnya kepada Alvin Irawan SKM, ahli pertama tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku pada Dinas Kesehatan. Selanjutnya kepada Dr. Praven Septian Hadi, ahli pertama pada dokter pada RSUD Dr. Lukmono Hadi. Selanjutnya kepada Agung Laksono SPD, ahli pertama guru IPA pada SMP 4 Bay. Selanjutnya kepada Moh Abdul Rahman Al-Ahdori, SPDI, pada ahli pertama guru agama Islam pada SD 1 Rejosari. Selanjutnya Dwi Husodo SPD, ahli pertama guru penjasorkes pada SMP 1 Undaan. Selanjutnya Tris Triadi SPD, ahli pertama guru penjasorkes pada SMP 1 Kudus. Selanjutnya Petra Katolianita Adida SPD, ahli pertama guru kelas pada SD 2 Kaliputu. Selanjutnya kepada Abdul Nadif Judaning Tias SOR, ahli pertama guru penjasorkes pada SMP 1 Bay. Selanjutnya kepada Rudi Saputro SPD, ahli pertama guru IPS pada SMP 1 Mejobo. Selanjutnya kepada Pandu Satyo Nugroho SPD, ahli pertama guru IPS pada SMP 4 Kudus. Selanjutnya kepada Frey Hatina Wijayanti SPD, ahli pertama guru penjasorkes pada SMP 1 Jati. Selanjutnya kepada Agus Saibudin SPD, ahli pertama guru kelas SD 3 Blimbing Kidul. Selanjutnya kepada Nurmalia Nilamsari SPD, ahli pertama guru kelas pada SD 1 Megawon. Selanjutnya kepada Yuniarti SIP, ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur pada BKPSDM Kabupaten Kudus. Selanjutnya kepada Fiona Bagus Wicaksana ST, ahli pertama pengelola sumber daya air pada Dinas PUPR. Dan yang terakhir kepada Isnaini Permatahati SIP, ahli pertama Pranata Humas pada Dinas Kominfo. Dilanjutkan dengan foto bersama. Peserta dimohon berdiri. Yang bagian belakang bisa merapat ke tengah. Yang kosong di tengah bisa diisi. Ya, yang sisi kanan dan kiri silakan merapat ke tengah. Semuanya langsung otomatis bergeser semua. Oke? Yang sebelah kiri juga sama, merapat ke tengah. Silakan merapat semua. Dua, tiga, sekali lagi, 1, 2, 3. Beri aplaus untuk kita semua. Dan kami selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.